Halo Sobat Statistik. Kalian pasti tidak asing kan sama yang namanya ANOVA. A N O V A. ANOVA itu apa sih? Kayak pernah dengar ya? ANOVA adalah Analysis of Variance, di mana ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata 3 atau lebih dari suatu kelompok data. ANOVA membantu menentukan apakah variasi data berasal dari perbedaan antara kelompok atau hanya dari variasi dalam kelompok itu sendiri. About ANOVA. ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari variabel-variabel kategorical faktor terhadap variabel dependent matrix. Oke guys, berikut tujuan ANOVA. Yang pertama, menguji rata-rata 2 sampel yang berbeda secara signifikan atau tidak. Yang kedua, menguji 2 buah sampel yang mempunyai varian sama atau tidak. Oke guys, berikut ANOVA dalam praktik Excel. Baiklah, berikut video praktik ANOVA satu arah. Mari sama-sama kita simak bersama guys. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mengerjakan suatu kasus analisis perbandingan. Jadi perbandingan yang kita gunakan di sini adalah membandingkan nilai IPS mata kuliah statistika antara kelas A, B, dan C sebuah universitas. Kita akan menggunakan 10 sampel. Di sini saya sudah memberikan nilai IPS antara kelas A, B, dan C. Untuk mengerjakan analisisnya, kita tidak perlu menggunakan rumus manual. Di sini Kak akan menggunakan rumus yang ada di Excel secara otomatis. Yang pertama itu kita ke data, baru setelah itu kita ke data analisis. Di data analisis kita memilih ANOVA singular factor. Klik OK. Di sini di input function itu kita blok semua nilai IPS, klik label input row. Untuk apanya itu kita menggunakan alpha 1%, lalu klik apply. Di sini kita klik label kemana saja, setelah itu oke. Ini dia untuk hasil perbandingan nilai IPS mata kuliah statistika menggunakan ANOVA single factor. Bisa kita lihat di sini adalah nilai value-nya. Nilainya itu 0,71. Bisa kita lihat dengan menggunakan ketika pengujian alpha 1%, jika value-nya lebih kecil dari 0,01 ada perbedaan signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan jika value-nya lebih besar dari 0,01, maka tidak ada perbedaan signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kita lihat value kita itu 0,71. Berarti value-nya itu lebih besar dari 0,01. Berarti kesimpulannya adalah value lebih besar dari 0,01, tidak ada perbedaan signifikan. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi, beginilah cara mengerjakan untuk ANOVA menggunakan satu arah. Baik, kita lanjut ke ANOVA 2 arah ya teman-teman. Di sini saya sudah buat teman-teman. Jadi gini nanti hasilnya kalau misalnya sudah dikerjakan teman-teman, sudah ada kesimpulannya juga. Jadi saya akan ajarkan cara membuat ANOVA 2 sektor 2 arah ini tanpa menggunakan rumus. Jadi kita pakai cara cepatnya teman-teman. Jadi yang pertama, ini saya udah buat soalnya sendiri. Seorang peneliti ingin membandingkan nilai UTS mata kuliah statistik dan ekonomi antara kelas A, B, dan C di sebuah universitas. Dia mengambil 13 sampel. Berdasarkan jumlah hipotesis yang diajukan, peneliti tersebut terdapat penelitian antara nilai dari kelas A, B, dan C. Nah, di sini saya udah buat teman-teman sampelnya. Ini sampelnya ada 13. Jadi itu angkanya itu random aja teman-teman. Mau teman-teman buat berapa itu juga nggak masalah. Oke, jadi kita selanjutnya itu kita akan buat uji hipotesisnya. Di hipotesisnya ini teman-teman boleh diketik. Saya tinggal salin aja.
biar cepat. Sudah begini. Jadi langkah selanjutnya ini teman-teman cara menghitungnya. Kita klik data, terus data analisis. Bagi yang belum ada bisa ditambahkan dulu ya teman-teman, bisa lihat tutorial di YouTube. Ini pilih ANOVA Vector Replication. Kita klik OK. Ini kita hapus dulu. Ini kita klik input range ini ya teman-teman. Terus blok yang mata kuliah sampai tabel terakhir yang angka ini. Oke. Karena tadi kita sampelnya adalah 13, kita ganti di sini 13. Lalu untuk output range-nya kita hapus dulu ini teman-teman. Setelah kita klik, kita mau klik di tabel yang mau kita tentukan. Misalnya di sini, saya di sini teman-teman. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul dia tabelnya. Nanti jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita apakan? Kita akan menentukan kesimpulannya. Sebelumnya, cara menentukan kesimpulannya itu dari sini teman-teman. Lihat P-value-nya, apakah dia lebih besar daripada tarif signifikan. Kita lihat di sini ya, P-value lebih besar dari tarif signifikannya. Tarif signifikan kita di sini adalah 0,01. Jadi kita lihat di sini, apakah mereka semua lebih besar? Iya, ternyata semua lebih besar. Yang ini 0,02, 0,61, 0,81. Jadi semuanya lebih besar. Jadi kita bisa salin yang ini. Ada perbedaan signifikan. Kita copy. Nih, karena sama semua ya teman-teman, kita copy. Karena semuanya sama, kita harus buat kesimpulan baru teman-teman. Jadi kita ketik kesimpulan. Lalu kita paste yang tadi. Ini aja ya. Habis. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Beginilah dia caranya teman-teman. Lebih gampang pula. Kita tidak perlu mengetik-ngetik lagi rumus-rumus yang sulit itu. Udah ada cara yang lebih gampang. Semuanya dari data ini teman-teman. Oke, sekianlah ANOVA 2 arah ini dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf ya teman-teman. Demikianlah.